kembali dalam Renungan Harian Katolik Senin 29 Mei 2023, hari biasa pekan ke-8, peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Ada beberapa alasan mengapa Maria disebut sebagai Bunda Gereja. Pertama, ialah karena Maria adalah Bunda Kristus, Sang Kepala Gereja. Jika Maria adalah Bunda Kristus, maka dengan sendirinya bahwa Maria adalah Bunda Gereja, karena Kristus adalah Kepala Gereja. Kedua, ialah karena Maria adalah teladan bagi umat beriman, bagi orang-orang yang percaya yang disebut juga dengan gereja. Maria adalah orang yang benar-benar percaya pada Yesus putranya. Hal ini sangat jelas tampak ketika pesta pernikahan di Kana, yakni ketika Tuhan pesta kehabisan anggur, Maria memberitahukan situasi itu kepada Yesus, karena Maria tahu dan percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu atas kekurangan mereka itu. Kepada para pelayan, Maria mengatakan agar mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Yesus. Maria sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Alasan ketiga adalah seperti yang dikisahkan dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, di mana Yesus menyerahkan Maria bagi para muridnya, yang diwakili oleh Yesus, murid yang dikasihi oleh Yesus sendiri, dengan berkata, "Inilah ibu." Dan kepada para murid itu,
Kepada Yohanes yang mewakili para murid itu, Yesus berkata, inilah ibumu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dengan sangat jelas dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Maria diserahkan oleh Yesus kepada para muridnya, dan para muridnya diserahkan kepada Maria sebagai ibu gereja, bunda gereja. Dengan jelas dikatakan juga bahwa para murid menerima Yesus di dalam rumah mereka. Mereka menerima Maria, para murid Yesus menerima Maria di rumahnya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih? Kita adalah gereja itu, kita adalah para murid itu. Yesus menyerahkan Maria juga kepada kita sebagai gereja. Apa tindakan kita? Kepada para murid, Yesus menyerahkan Maria, inilah ibumu, untuk dikasihi dan dihormati. Apakah kita juga mengasihi dan menghormati Maria? Sejauh mana kedekatan kita pada Maria? Gereja membaktikan bulan Mei ini untuk menghormati Maria. Apa yang sudah kita buat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, untuk menerima Maria, mengasihi Maria, dan menghormati Maria secara khusus di bulan Mei yang hampir berakhir ini? Pada bulan Mei ini gereja secara khusus mengajak kita untuk memberikan penghormatan kepada Maria dan lebih dekat lagi dengannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk lebih dekat pada Maria, yakni dengan berdoa rosario, berdoa novena 3 Salam Maria, atau mendaraskan litani Santa Perawan Maria. Semua teksnya ini bisa kita temukan dalam buku Puji Syukur. Maka di penghujung bulan Mei ini, di penghujung bulan Maria ini, bulan yang dibaktikan kepada Maria ini, kita patut bertanya pada diri kita tentang kedekatan kita pada Maria, dan tentang tindakan yang sudah kita lakukan bercermin pada tindakan dan perbuatan Maria. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, ada satu hal yang patut kita teladani dari Maria, yakni kesetiaannya pada Yesus. Ia senantiasa ada bersama Yesus putranya, sekalipun hatinya kecewa, terluka, sedih, menderita melihat putranya disiksa, disalibkan, dan dibunuh. Kita diundang untuk meneladan Maria yang setia pada Yesus, tetap dekat pada Yesus hingga akhir hidup kita, sekalipun kita merasa kecewa, terluka, sedih dengan segala yang kita alami setiap hari. Semoga Bunda Maria dengan doa-doanya membantu kita, membuat kita, menolong kita untuk tetap setia pada Yesus putranya apapun yang kita alami, terlebih ketika kita mengalami duka cita, tantangan, pergolakan, dan pergulatan hidup kita yang sering mengganggu iman kita. Semoga doa Maria menyertai kita, menguatkan iman kita agar kita dapat meneladaninya, tetap setia pada Yesus hingga akhir hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita.